Oke, selamat siang Bu Retno. Di sini saya akan sedikit sharing tentang ini juga sebuah kisah nyata dalam pribadi saya. Mungkin juga setiap orang juga pernah merasakan, yaitu rasa takut, atau saya akan menjelaskan tentang mengelola rasa takut. Yang pertama adalah takut. Mungkin setiap orang, setiap pribadi orang pernah merasakan takut, dan hal takut juga pernah dirasakan setiap orang. Yang pertama mungkin ada orang takut untuk melangkah, atau takut dengan seumuran saya sendiri, Ibu Retno, takut untuk meraih sebuah cita-cita atau tentang masa depan. Kalau orang zaman sekarang bilang overthinking setiap malam. Jadi di sini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengelola rasa takut. Oke, setiap orang pernah mengalami hal takut, dan rasa takut merupakan hal yang wajar. Jadi hal yang wajar adalah suatu hal yang pernah kita lakukan, yaitu takut. Terus mengelola rasa takut. Yang pertama adalah rasa takut adalah, mungkin ini kita berpikir secara negatifnya, rasa takut juga membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, atau tidak percaya kepada tentang Tuhan sudah membuat jalan kepada kita, tapi kita tidak percaya. Dan dengan kata tidak percaya, mungkin kita takut karena Tuhan sendiri sudah membuat jalannya sendiri, tapi kita sendiri takut untuk melangkah. Jadi rasa takut adalah mungkin rasa takut itu juga bisa membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, dan rasa takut juga bisa mengambil sukacita, damai, dan sejahtera. Jadi seperti itu minusnya, Ibu Retno, menurut saya sendiri. Dan rasa takut juga bisa kita tidak berani untuk melangkah. Jadi kalau kita takut terus-menerus, kita juga gak akan melangkah. Dan bagaimana cara mengelola rasa takut? Yang pertama adalah kenali ketakutanmu. Maksudnya kenali ketakutanmu, yaitu mungkin kita takut untuk melangkah ke arah yang lebih baik karena kita cenderung berpikir tentang masa lalu. Masa laluku seperti ini, masa laluku seperti orang yang mungkin dipandangnya jelek, dan kita untuk melangkah menjadi lebih baik, tapi kita selalu berpikir, apakah yakin aku seperti ini, dan lain-lain. Itu kan juga hal yang takut untuk melangkah. Dan yang kedua adalah arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini firman Tuhan berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukanlah aku yang menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Keluaran 3:11-12. Jadi kita sebagai anak Tuhan janganlah takut akan ketakutan yang mungkin mulai dari takut tentang masa depan. Karena yang pertama tadi kita membahas suatu takut untuk melangkah. Karena setiap orang juga pernah mengalami sebuah ketakutan. Mungkin Ibu Retno juga pernah merasakan juga, saya juga pernah merasakan, dari setiap orang. Dan ada minus, ada plusnya. Mungkin minusnya seperti yang saya omongkan tadi, kita tidak percaya kepada jalannya Tuhan, dan mungkin kita akan stop di posisi seperti itu. Jadi yang kedua tadi kan arah pandangan ke Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai anak Tuhan janganlah takut akan ketakutan yang mungkin mulai dari takut masa depan, kekhawatiran. Nah, kalau kita membahas tentang kekhawatiran, ini banyak orang juga pernah mengalami sebuah kekhawatiran. Jadi kalau kita mengalami sebuah kekhawatiran, apa yang kita lakukan? Seperti saya bilang tadi, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin orang Kristen pernah melakukan hal doa sendiri di kamar, yaitu dinamakan sate, atau bisa disebut saat teduh. Nah, apa tujuan saat teduh? Saat teduh adalah kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir tentang masa depan gini-gini, dan kita juga berdoa, dan kita juga meminta kepada Tuhan. Oke, kita sendiri juga pernah merasa, apakah saat teduh itu bisa membuat kita bisa berubah hal baik, atau bisa kayak Tuhan tuh males nggak sih sama doa kita? Percaya nggak percaya, Tuhan tuh mendengarkan doa kita. Jadi tetap selalu pandangkan
pandang Tuhan Yesus selalu setiap saat. Jadi gunakan saat teduh dengan benar. Karena orang Kristen mempercayai bahwa saat teduh adalah tempat kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga mendengarkan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan yang terutama, janganlah takut akan kekhawatiran, ketakutan masa depan, dan takut untuk melangkah. Firman Tuhan pernah berkata, janganlah takut karena aku akan bersamamu. Jadi seperti itu dari saya, Ibu Retno. Mungkin ada salah kata, saya juga mohon maaf. Dan semoga sharing seperti ini dan mungkin ada satu cara bagaimana rasa mengelola rasa takut bisa berguna dengan baik. Terima kasih, Ibu Retno. Shalom.